Shalom, saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-31, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Namun sebaiknya kita bersekutu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu, pemeliharaanmu melekat untuk setiap kami. Bapa di dalam sorga, satu kerinduan kami. Kami rindu dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan seperti yang saya sebut tadi, tertulis di dalam Yeremia pasal yang ke-31, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebijakan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang dialiri baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini tema kita menyapa dengan tema Tuhan yang membebaskan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pastilah merindukan namanya kebebasan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab kita tahu, lawan kata bebas berarti terikat. Lawan kata bebas itu berarti terkungkung. Bukankah itu menjadi kerinduan dan pengharapan setiap kita? Terkhusus di dalam Kristus Yesus, kita mendapatkan pembebasan dan dibebaskan dari belenggu keberdosaan setiap kita. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali ketika firman Tuhan pada saat ini saya mau garis bawahi apa yang disebut dengan ayat yang ke-12, kalimat yang terakhir itu. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Bukankah itu sangat memberkati buat setiap kita? Tuhan Yesus, Allah, di zaman Yesaya menegaskan kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak akan kembali lagi merana. Artinya apa? Mereka mendapatkan kebebasan itu. Mereka dibebaskan dari bentuk-bentuk belenggu yang mengikat mereka ketika itu. Di mana Yeremia 31 ini adalah bagian dari kitab penghiburan ketika bangsa Israel berada di dalam pembuangan Babel. Ketika Israel dan Yehuda mengalami penderitaan akibat penaklukan bangsa Babel. Dan bangsa Israel dihancurkan. Rakyatnya tercerai-berai dan jauh dari kebebasan untuk hal apapun. Layaknya pribadi yang tertawan, pribadi yang terkungkung, pribadi yang terikat, pribadi yang tidak mendapatkan kebebasan itu.
Itu sebabnya Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan penghiburan dan janji pemulihan ini bagi umatnya. Dan di sini kita melihat bagaimana kasih setia Allah yang abadi. Meskipun bangsa itu selalu menjadi pribadi yang durhaka, tidak menghargai kasih setia Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan, selalu melukai hati Tuhan. Tapi kita melihat Allah itu begitu baik, luar biasa kasih setianya. Sama seperti ketika kita masih di hari yang kelima di tahun ini. Ingatlah bagaimana kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Di tahun 2024 penyertaan yang luar biasa, kasih dan kepeduliannya begitu luar biasa untuk setiap kita. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, di sini kita melihat ada 4 hal yang mau ditegaskan melalui nats ini. Hal yang pertama dari ayat yang ke-10 kita melihat ada pemulihan. Pemulihan yang bersumber dari Allah itu sendiri. Untuk bangsa Israel yang terserak, untuk bangsa Israel yang tercerai-berai, tapi diibaratkan Allah akan menjadi gembala bagi mereka yang mencari dan menjaga semua domba-dombanya. Dan hal yang luar biasa akan membawa mereka kembali dan meninggalkan pembuangan itu. Hal yang kedua yang mau ditegaskan tidak lain adalah penebusan dan pemulihan spiritual itu. Kita melihat, kita membaca apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-11 itu. Di sana ditegaskan bahwa Allah adalah pembebas sejati yang sanggup mengalahkan musuh dalam bentuk apapun. Bahkan musuh yang menurut kita, menurut bangsa itu adalah musuh yang terkuat ketika itu. Lalu apa yang ketiga yang mau ditegaskan? Ada sukacita di Sion. 12 dan ayat 13 itu menyatakan bahwa gambaran pemulihan itu akan disertai dengan sukacita besar. Sukacita itu tidak hanya bicara tentang keberadaan mereka sebagai manusia, tapi juga secara spiritual, bahkan pemulihan ekonomi, bahkan pemulihan segala sesuatu yang menjadi bagian sentral dari kehidupan mereka. Bahkan dikatakan sukacita itu melingkupi kaum muda dan kaum tua, artinya semuanya secara universal. Lalu apa penegasan? Yang keempat, ayat 14 kita melihat adanya kepuasan dan penghiburan. Tuhan Allah berjanji pembebasan itu akan memberikan kepuasan sejati buat jiwa mereka, buat jiwa yang dahaga, buat batin yang haus. Mereka akan dipuaskan dan diberikan penghiburan. Bahkan mereka tidak akan kembali lagi merana. Bahkan mereka tidak akan mengalami lagi kekurangan itu. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Jadi benarlah ketika tema kita mengatakan Tuhanlah yang membebaskan. Maka untuk itu saudaraku dalam kasih Tuhan, biarlah ketika kita mengimani bahwa Tuhan adalah pembebas itu dalam kehidupan kita, hiduplah di dalam karyanya, hiduplah di dalam janjinya. Sebab kita dibebaskan dari pembuangan, kita dibebaskan dari keterbelengguan. Dan kebebasan yang Tuhan berikan menghadirkan sukacita, menghadirkan kedamaian, dan kita dipulihkan. Lalu kita melihat bahwa pembebasan itu menjadikan kita menjadi pribadi yang merasakan ada jiwa yang disegarkan, ada jiwa yang dipuaskan. Sehingga nyatalah bahwa kebebasan yang dari Tuhan itu bukanlah isapan jempol semata, bukanlah hanya kata-kata, tapi pembebasan yang bersumber dari Tuhan itu memberikan kelegaan buat setiap kita. Bukankah itu yang dikatakan oleh Matius 11 ayat ke-28 itu? Tuhan, kita datang kepadanya, maka kita akan disegarkan, kita akan dipulihkan. Maka beban kita akan menjadi ringan. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa refleksi yang bisa kita petik melalui firman Tuhan pada saat ini? Refleksi yang pertama adalah
Mari ingat kembali bahwa kesetiaan Tuhan itu kekal, abadi. Bahkan ketika kita tidak setia, Yesusmu, Allahmu adalah Tuhan yang tetap setia. Dan Dia tidak pernah melupakan janji-janjinya untuk setiap kita. Lalu apa refleksi yang kedua? Ingatlah, kalau engkau merindukan kebebasan itu, kalau engkau merindukan pembebasan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Sebab hanya di dalam Tuhan Yesuslah kita mendapatkan kebebasan, kita mendapatkan pembebasan itu. Bahkan dari belenggu dosa, belenggu si iblis, di dalam nama Tuhan Yesus kita dibebaskan. Sebab apa? Kita tahu bahkan dosamu, dosa setiap kita telah Dia terima dan disalibkan di kayu salib itu, sehingga kita dibebaskan. Kita menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga? Milikilah sukacita dalam pembebasan di dalam nama Tuhan Yesus itu. Artinya apa? Setelah mengalami pembebasan itu, jadilah pribadi yang bersukacita, bersyukur, dan hargailah pembebasan yang berkelimpahan dari Tuhan itu. Itu bukan hanya bicara tentang dibebaskan dari masalah, dibebaskan dari pergumulanmu, tapi juga dibebaskan untuk hati yang remuk redam, untuk jiwa yang terancam. Sebab di dalam Tuhan, pembebasan itu menjadi anugerah dan sukacita yang tak terhingga di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, sederhana, saya mau mengatakan, kalau sudah dibebaskan, jangan lagi menjadi pribadi yang terbelenggu, bahkan membuat dirimu terpenjara oleh kehidupan yang kau lakukan dalam hidup ini. Lalu apa yang keempat? Refleksi bagi kita, lihatlah, Tuhan itu memulihkan dengan kasih-Nya. Tuhan tidak hanya membebaskan umat-Nya, tapi menghadirkan pemulihan itu. Pemulihan secara penuh, secara utuh, jasmani dan rohani setiap kita. Maka kita harus menjadi pribadi yang dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka tetaplah memiliki relasi dengan Tuhan yang menyembuhkan luka-lukamu, yang menyembuhkan luka batinmu, dan menyembuhkan setiap bentuk kesedihan dan pergumulan di dalam kehidupanmu. Dan jadilah pemulih dalam kehidupan ini. Lalu apa yang kelima? Bagikanlah, share-lah kesaksianmu tentang pembebasan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupanmu. Bicarakanlah, tunjukkanlah bahwa engkau adalah pribadi yang bebas, dan kebebasan itu bersumber dari Tuhan. Lalu apa yang terakhir? Andalkan Tuhan dan selalulah mengucap syukur menjalani hari hidup ini. Sebab dalam Yesus ada pembebasan. Amin. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, terima kasih Tuhan terlebih buat karya-Mu yang membebaskan setiap kami di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Terpuji, dimuliakan Engkau Tuhan dalam hidup ini. Amin.